Salam jumpa lagi dengan saya Romo Sipri dalam renungan singkat hari Minggu 15 Agustus 2021. Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Saya membagi renungan ini dalam dua bagian. Bagian pertama adalah refleksi singkat tentang perayaan Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Bagian kedua adalah renungan terhadap firman Tuhan dari Injil Lukas yang menjadi sumber inspirasi penghayatan iman kita. Bagian pertama, Hari Raya Maria diangkat ke surga. Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga mesti dibedakan dengan Hari Raya kenaikan Yesus. Yesus naik ke surga atas kuasanya sendiri sebagai anak Allah atau putra Allah. Namun Maria diangkat ke surga bukan karena kuasa atau kesanggupan Maria sendiri, tetapi semata-mata sebagai buah kebangkitan Yesus Kristus. Singkatnya, Maria diangkat ke surga atas kuasa Allah. Maka Paus Pius ke-12 mengajarkan bahwa jika untuk melahirkan Yesus, Bunda Maria disucikan dan dikandung tanpa noda dosa, dan selama hidupnya tidak berdosa karena tidak seperti manusia lainnya, ia tidak mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa. Maka selanjutnya adalah setelah wafatnya, Tuhan tidak akan membiarkan tubuh Maria terurai menjadi debu, karena penguraian menjadi debu ini adalah konsekuensi dari dosa manusia. Dengan ini kita semua tentu diingatkan akan kebangkitan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Maria sebagai ibu yang melahirkan Sang Juru Selamat, menerima mahkota kehidupan kekal, tidak tunggu akhir zaman. Hal inilah yang juga mendorong kita semua untuk senantiasa percaya dan terus setia mengikuti perintah Tuhan, mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus dalam keseharian hidup kita. Bagian kedua dari renungan ini adalah inspirasi yang disuguhkan oleh perikop Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Perikop ini menampilkan kisah Maria mengunjungi Elisabet saudaranya. Kunjungan Maria dimaksudkan untuk membantu saudaranya yang mengandung di usia tuanya. Maria tinggal bersama Elisabet selama 3 bulan. Ada banyak makna yang dapat kita petik untuk kita hidupi dari perikop ini. Dalam renungan ini, makna mendasar yang dapat kita petik dari teladan Maria adalah sikap peduli dan kemauan untuk berbagi. Sikap peduli Maria tercermin dalam kemauannya untuk pergi tinggal bersama Elisabet yang mengandung seorang anak pada usia tuanya yang kemudian kita kenal dengan nama Yohanes Pembaptis. Kehadirannya tentu amat membantu Elisabet di tengah situasi atau kesulitannya karena mengandung pada usia tua. Maria juga berbagi sukacita. Ketika salamnya sampai ke telinga Elisabet, anak dalam rahimnya melonjak kegirangan. Allah yang bertahta dalam rahimnya menjadi sumber sukacita bagi Yohanes dan Elisabet. Saudara-saudari terkasih, setiap saat kita mendapatkan anugerah cuma-cuma dari Tuhan. Selain bersyukur, kita hendaknya meneladani sikap Maria, yakni peduli kepada sesama yang sedang dalam kesulitan, yang memerlukan pertolongan. Dan yang kedua, berbagi sukacita kepada sesama. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kepedulian terhadap sesama hendaknya terus mendorong kita untuk berbagi. Kita mungkin tidak berkelimpahan secara material, tetapi mungkin berlimpah dalam sikap penuh perhatian.
kemauan untuk menolong, menyelesaikan urusan-urusan yang tak dapat dilakukan sendiri oleh mereka yang sedang sakit atau terdampak karena wabah virus corona. Maria telah menjadi suri teladan bagi kita anak-anaknya, bukan hanya dalam hal iman, tetapi juga dalam kepedulian dan kemauan untuk berbagi dengan sesama. Teladan Maria hendaknya terus kita ikuti, kita hayati dalam keseharian hidup kita sebagai putra-putrinya. Kita yang telah percaya dan berjuang untuk mengikuti Kristus turut teladan Maria sepanjang ziarah hidup kita, juga tentunya akan menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam kerajaan-Nya di surga. Tuhan memberkati.